Nah, jadi dulu AdSense gue itu nggak gue belanjain semuanya. Gue pakai cuman buat makan, sisanya gue tabung. Habis itu gue ikutin kelas Facebook Ads. Jadi gue punya Oh, skill tambahan, nah skill tersebut gue jual. nah sekarang ini kita ngebahas ke bagian paling utamanya nih yang mungkin dari tunggu-tunggu juga nih. Soal cara mendapatkan income sebagai content Hmm. creator. Nah ini sumbernya kalau saya lihat-lihat sih dari YouTube video ya, itu ada banyak ya. Misal tadi kayak AdSense yang dibilang sama Bang Onggut tadi ya, atau mungkin dari endorse juga. Nah kalau dari Hmm. pengalaman Bang, apa aja sih sebenarnya sumber income yang bisa didapetin as content creator? Oke, kita ngomongin tentang uang dulu deh. Cukur rambut di mana bang? Nggak cukur, gue mau gondrongin, jangan bawel. Nah, em, jutaan pertama, lu bisa dapat cukup dari endorsement atau AdSense. Itu bisa banget. Tiba followers lu 10K atau subscribers lu 20K, itu bisa dapat jutaan sampai jutaan lah pokoknya. Nah, Iya, pada iya. saat lu mau menyentuh ke nyaris puluhan juta, ya, lu pada komen rambut gue semua deh. Mau Dari tadi nyaris nih, ke puluhan oh, juta. Iya, makanya rambut mulu. Kalau misalnya udah mau deketin ke 10 juta, itu followers lu harus nambah dan pilihannya dua. Followers lu harus nambah atau lu bisa tambahin platform lain. Jadi hmm. kalau gue kan ditanya, Bang Ugut penghasilan dari mana? Dari endorse nih pertama. Nah, tapi harus di breakdown lagi. Endorse gue itu nggak cuma di Instagram, tapi ada tiga platform. Instagram, TikTok, YouTube, sama podcast. Ya kan? Hmm. Gue kira nggak ada sih, bawel banget asli. Nah, terus kalau di breakdown lagi, di Instagram ini, jadi ketawa kan, di Instagram ini, kan ada Instagram Story, Instagram Video, Instagram Carousel. Terus habis itu nanti bisa ditawarin lagi, mau nggak dari Instagram Reels ini di mirroring ke TikTok. TikTok juga bisa, TikTok 30 detik atau 1 menit. Mau di mirroring lagi nggak? Terus YouTube juga, terus YouTube juga, YouTube bisa di mirroring ke IGTV, misalnya kayak gitu. Dan lain-lain. Jadi satu sumber ini ada breakdown-nya ada banyak. Nah, terus kedua, kalau misalnya lu udah mau dapetin puluhan juta itu lu harus yang tadi punya omni channel, gue bilangnya, atau followers lu banyak banget. Nah, terus lu dapetin job-job kayak jadi MC, ngisi Oh, webinar, ngisi workshop, dan lain-lain. Itu bisa. Waktu dulu gue bisa dapetin puluhan juta, itu gara-gara, waktu itu belasan ya masih, belasan. Gara-gara gue buka freelancean, agensi kecil-kecilan, buat bikinin konten orang, bisnis, sama gue bikin buat ads, Facebook ads. Nah, jadi dulu AdSense gue itu nggak gue belanjain semuanya. Gue pakai cuman buat makan, sisanya gue tabung, habis itu gue ikutin kelas Facebook Ads. Jadi gue punya oh, skill tambahan, nah skill tersebut gue jual. Orang logikanya percaya dong, si Ogut ini followersnya udah puluhan kak. Biasa bikin konten, biasa nggak ads. Ya udahlah adsin bisnis gue, lebih gampang, ya kan? Nah di situ gue dapetin belasan juta. Nah barulah selanjutnya dengan tambahannya klien bisa dapat puluhan juta, ya kan? Nah hmm. puluhan juta di 30-40 gitu, sampai 100 lah, sampai 100 juta, itu lu bisa dapetin dengan lu punya dapetin kontrak sama brand. Nah, gue kan followersnya masih belum banyak-banyak banget ya, masih cuma 280K-an ya, belum sampai 1 juta atau 500K ya. Gue dapetin lumayan banyak dari brand ambassador, karena kontraknya 1 tahun, jadi dibabat langsung berat gitu kan. Jadi ini enak, setiap bulan gue udah pasti dapat segini gitu loh. Nah, Oh di situ bisa ya. dapat yang puluhan sampai ratusan. Nah, kalau misalnya mau ratusan sampai 200 300 ya, gue belum nyampe lebih dari 300 ya omset ya. Ini di ternak uang gue udah pernah bilang, podcastnya, gue berani bilang ya karena pajak gue benar, ya kan? Pajak saya rapih, tenang, ya kan. Nah, itu harus punya produk atau jual jasa yang udah lebih proper, ada kayak semacam perusahaannya. Itu yang dari pengalaman gue ya. Nah, kalau gue ada jasa, gue ada kelas online kan di Content Academy, di mana di situ gue dapetin yang sampai ke ratusan juta gitu. Jadi Hmm. kombinasi dari semuanya itu yang membawa perjalanannya sampai sini gitu. Oh gitu. Itu butuh berapa lama tuh Bang sampai akhirnya bisa dapat banyak source income-nya tuh?
Kalau dua source income, gue butuh setahun. Dua sumber income. Yang pertama kan tadi tuh AdSense. Oh enggak, tiga dong, tiga sumber income. AdSense, endorse, sama Kelas. agency. Agency dulu dong. Agency. Itu setahun. Pas brand ambassador, itu gue dapat setelah 2 tahun. Kelas Oh. setelah 3 tahun. Wah, ini memang butuh konsistensi ya, butuh bisa fokus juga nih. Bang Ugut Iya, biasanya kalau harus kalau harus sehari konsisten lah, Cinta. sehari spend berapa lama nih Bang buat fokus bikin konten, ngurusin agensinya juga? Oh, kalau sekarang alhamdulillah sih karena udah ada sistem ya, jadi gue lebih mikirin gimana naikin cuan strateginya aja sih ya. Jadi nggak Ah, gitu apa, nggak gitu em, lebih ke day to day operational lagi gitu ya. Ada yang oke. nanya nih, Ahmad, gue jawab dulu ya. Brand ambassador apa bang? Brand ambassador itu jadi kayak gue sama Ajaib kan, Ajaib aplikasi. Di situ gue dikontrak, gue eksklusif brand ambassadornya Ajaib selama 1 tahun, diminta untuk bikin konten. Misalnya kayak 30 konten Instagram misalnya. Terus plus berapa story ada paketnya gitu. Dan gue nggak boleh ngambil kompetitornya dia. Atau Oh, yang saham juga. Kayak gitu, itu namanya brand ambassador gitu. Brand ambassador masih ecek-ecek sih gue ya. Kalau brand ambassador yang udah gede tuh yang kayak Kim Jong Un apa? aduh. Han Ji Pyong. Kim Jong Un mah ini ya Korea Utara ya, Han Ji Pyong. Gitu. Oh, Itu brand ambassador. Nah, kalau sekarang waktu sih lebih banyak udah lebih ke strategik ya, lebih ke meeting, terus udah ada staff, terus jadi ya udah automate lah ya, udah automate. Terus spend waktunya nggak gitu banyak sih, kayak ya paling kerja sehari 3 jam 4 jam. Kalau lagi hmm, normal ya, tapi kalau misalnya lagi hektik ya bisa 10 jam atau 9 jam. Gue bukan penggemar berat hustle culture kok. Gue penggemar Pak, berat kalau bisa kaya males, kenapa harus rajin kalau gue gitu. orang berharap seperti itu Bang. Semua orang juga berharap gitu ya. Iya, Halo? kalau gue Oke, gitu. tadi sempat ke put. Kalau bisa santai-santai Mm-mm. aja kaya, Berarti kenapa harus rajin kan itu? bener-bener. Bang Gut berarti sekarang masih sering ini dong Bang, kayak nyari-nyari ide itu kan tadi ada jelasin soal input, proses, output gitu ya. Kalau inputnya Ya. sekarang biasanya ikut apa aja? Masih sering ikut baca-baca, nonton-nonton video YouTube atau ikut-ikut kelas juga mungkin. Mungkin ada Oh, saran juga nih buat ICRS di sini. kalau gue mungkin ini langsung ini ya, sarannya perlu ikut kelas apa enggak ya? Nah, kan ya, kalau gua itu tipikal orang yang riset dulu, pakai 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 pemahaman gua riset dulu di Google, baca-baca artikel. Nah, sampai gua dapetin pemahaman yang belajar ke expert. Ini gua yang ngelek apa sih Cinta yang ngelek ya? Hmm. Gua lancar kan Iya sih nih tadi Cinta? sempat ini. Tapi sekarang lancar. Gue lancar nggak Bang? Lan Lu agak muter-muter gitu. Iya sama di gue juga. Tapi kalau dari ICRS Eh, jelas nggak ya? lu jelas gak sih? Jelas, jelas. Oh, jelas ya. Kalau gua jelas ya berarti ya. Jelas, jelas. Gue jelas nggak, Bang? Nah, lu sekarang jelas nih. Oke, mantap. Berarti masih Gue apa tadi tadi ngobrolin apa sih gue skip? ngobrolin soal sering ikut kelas-kelas. Tadi kayaknya Bang Oh, Ogut sempat ngobrol sama expert juga gitu ya. kalau gue hobi baca buku sih ya. Gue jarang nonton YouTube. Kalau nonton YouTube, jujur gue cuma nonton YouTube game Apex Legend. Gue cuma nonton itu doang, sama kayak funny moment gitu. Sama aneh-aneh sih gue nonton YouTube kayak Buat hiburan. planet paling mengerikan di tata surya misalnya kayak gitu. Terus sejarah sejarah Roman Empire kayak gitu-gitu. Gue jarang
jarang belajar digital marketing dari YouTube ya, atau dari Instagram gitu. Gue mostly kalau dari YouTube dan lainnya gue nonton Apex aja sih, nonton game-game Apex Legends tuh ada apexlegend.id gitu. Ya gitu. Kalau gue lebih suka baca buku ya, karena baca buku itu lebih spesifik. Jadi kayak ada topik tertentu yang gue tertarik, gue baca buku, gue bisa dapat dapat lebih detail gitu. Sama gue suka ikut kelas sih, karena balik lagi gue tipikal orang yang kalau bisa sukses tapi santai dan malas, kenapa harus rajin dan gegabah dan buru-buru? Kalau gue gitu ya. Ingat ya, sukses orang beda-beda ya. Cara gue juga nggak bisa. Kayaknya cara gue juga nggak bisa lo telan mentah-mentah kalau lo pengen punya triliunan atau ratusan miliar gitu ya. Sepuluhan miliar, cara gue kayaknya nggak sanggup deh. Karena terlalu malas gitu ya. Tapi kalau masih punya miliaran, gue yakin bisa kalau cara gue ini. Gue sukanya kelas tuh adalah karena gue nggak perlu baca buku terlalu lama dan nggak perlu trial and error. Jadi mending gue bayar lu mahal, tapi gue ngehemat waktu dan gue praktekin besok cuan. Kalau gue kayak gitu sih. Nah, ini ngomongin kelas nih Bang, sekalian mau ngabarin para IC Heroes kalau Idea Cloud kita lagi ada inkubator nih, yang isinya kelas-kelas ya, juga ada video-video pelatihan, bisa ngobrol juga sama expert, bisa langsung buka aja di ideacloud.inkubator. Sekarang kita lagi ada promo, 12.800.000 itu udah bisa dapat 70 plus video pelatihan, nanti ada sesi diskusi juga dengan pebisnis-pebisnis sukses di Indonesia. Terus juga sekarang itu kita lagi ada free webinar di tanggal 9 Desember. Nah, itu bisa dicek di postingan ya untuk rekan-rekan IC Heroes di sini. Bisa cek di bio juga, tapi karena berhubung linknya sedang error ya, jadi kemungkinan besok atau agak malam nanti udah bisa dibuka. Boleh dicek aja atau langsung buka di pin komen nih, ideacloud.id/inkubator. Supaya tadi ya ikut kelas, belajar-belajar. Gue mau tambahin nih. Boleh. Sama, jujur ya. Gue sekarang kan udah lumayan menjalani perjalanan dan sekarang udah, ya cukup, alhamdulillah gitu ya. Udah Allah kasih berkah dan bisnisnya udah lancar gitu ya. Udah hidupnya lebih dari cukup gitu. Karena hidup gue gak banyak mau juga tau. Gue gak pengen Rolex, gak pengen Audemars Piguet, gak pengen Vacheron Constantin, atau gak pengen mobil-mobil mewah gitu ya. Jadi makanya cukup buat gue. Mungkin kalian punya penghasilan kayak gue belum tentu cukup gitu, karena kalian masih pengen Lamborghini gitu ya. Kalau gue sih enggak gitu. Gue cukup punya gaming setup di depan gue nih. Ini udah cukup buat gue. Bisa main Apex tiap hari ya kan. Nah itu udah cukup. Nah tapi di sini semenjak jadi content creator dan udah punya bisnis, network kan makin nambah ya. Network tuh makin nambah. Ini gue nggak affiliate Idea Cloud sama sekali. Jadi kalau lu join sama sekali ke gue juga, gue nggak dapat apa-apa, tapi gue ngasih tahu jujur nih, jujur. Pada saat di tahap ini, paling enak itu belajar atau nggak apa? Nanya ke orang. Itu paling cepet. Serius. Dibandingin baca buku ya. Dibanding baca buku atau nonton YouTube, paling gampang tuh nanya ke temen. Contoh kalau misalnya gue mau ngomongin Facebook Ads, gue bisa nanya ke Albert. Gue bisa nanya ke Willy. Gue bisa nanya ke Iqbal, temen gue. Kayak, gue bingung nih gini-gini, gue harusnya gimana? Terus kata dia, ya udah kita Google Meet aja deh nih, gue kasih tahu caranya, cepet banget, ya. Nah, network tersebut itu bisa lu dapetin yang paling cepet daripada lu kaya dulu, lu sukses dulu. Paling cepet adalah lu ikut-ikutan acara tuh kayak seminar, webinar, yang ada tempat networkingnya, yang ada komunitasnya. Itu cepet banget, sumpah. Dan paling cepat adalah lu ikut seminar, workshop mahal. Sumpah. Seminar, workshop mahal, orang yang datang bukan sembarangan orang. Lu bandingin deh, workshop gratisan sama workshop yang mahal. Beda orang yang datang. Beda. Serius, beda banget. Itu sih saran gue. Dan ini gue bukan promosiin, tapi memang itulah kenyataannya. Yang dimana orang-orang banyak bilang, ngapain ikut workshop seminar, ngapain gitu. No man, tetap ada untungnya kok. Serius. Gitu cuy. Banget sih Bang. Ini banget relate juga ya inkubatornya Idea Cloud nih. Karena kita mentor-mentornya juga luar biasa. Ada CEO Tanko, Pak Hermanto Tanoko. Ada Ko Denny Santoso yang juga sama Bang Ogut ya. Ada Bu Belinda Tanoko, ada Coach Robi Jaya. Ini memang orang luar biasa, pebisnis
pebisnis sukses juga. Dan bener banget nih kalau pebisnis di sini ada yang tertarik untuk tahu caranya bisa sukses, tahu tadi ya bisa ningkatin profit juga, bisa join ya untuk inkubator. Karena bisa dapat network lagi tuh, balik lagi seperti yang Bang Ogut mention. Network tuh penting banget ya Bang. Yui, Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Bang. Kita bisa boleh. coba jawab satu-satu ya. Boleh. Oke. Nah, ini bisa kita coba nih dari pertanyaan. Ada yang nanya nih, kalau mau mulai jualan itu indikatornya gimana? Apakah nunggu demand dari followers? Nah, ini misalnya mungkin mau buat bisnis, mau ngumpulin followers dulu kah, baru jualan atau gimana? Khusus untuk bisnis yang mau konten berarti. Kalau case gue dari awal gue udah mikirin ke depannya nanti bakalan bikin bisnis apa. Tapi itu nanti bisa berubah. Jadi di awal kita bikin konten kita punya hipotesis dulu yang setengah lah baru kita pikirin kayak oke, nanti gue mau bikin konten tentang ini, nanti kira-kira gue mau jualan tentang ini. Nah di tengah itu bisa berubah. Contoh kayak misalnya gue mau bikin konten gaming, ya kan? Gaming. Kepikirannya, oh ya udah nanti gue mau coba deh buka toko alat-alat gaming gitu kan. Nah di tengah jalan tiba-tiba bisa berubah. Siapa tahu lu jago banget di gaming FPS gitu ya. Terus lu bisa buka jasa joki naikin rank. Nah itu kan bisa berubah. Tapi lu rencanain dulu di awal kayak kira-kira nanti gue mau jual ini deh gitu. Berarti memang ada rencanain tapi tetap fleksibel ya Bang ya. Siapa tahu nanti Betul. udah dengan demand dari followers, udah riset pasar, ternyata ada yang kurang cocok, ada yang lebih cocok, bisa berubah juga di tengah-tengah ya. Betul banget. Hmm. Nah, ada lagi nih Bang yang tanya, ini sebenarnya agak relate ya sama yang tadi, tapi ada tambahannya nih. Kalau posting konsisten, apakah perlu ada konten kalender? Nah, ini tadi belum tanyain ya. Konten kalender, jadi benar-benar jadwalkan nih untuk konten-kontennya, dan cara membangun positioning juga. Kalau gue pribadi buat awal, apalagi pebisnis, perlulah konten kalender ya. Buat patokan aja dulu. Tapi jangan kaku, ya fleksibel aja. Fleksibel, jangan kaku-kaku amat. Karena kan bukan ujian nasional kan. Bukan lo lagi bikin tesis skripsi gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya nggak memungkinkan nih di hari ini bikin konten ini, ganti aja yang lebih mudah. Tapi bagus banget lu bisa bikin konten-konten kayak tipe kategorinya konten apa aja, misalnya lu mau bikin motivasi behind the scene, terus habis itu ada sitcom gitu-gitu, lu pikir kayak oh Rabu nanti ada sitcom, Jumat terus ada edukasi, Minggu ada behind the scene, Seninnya ada product placement kayak gitu, itu boleh banget. Tapi tetap fleksibel. Kalau misalnya hari Senin nggak bisa product placement ya udah ganti aja dulu edukasi, ya paling gampang kayak gitu. Sama konten kalender penting, tapi bukan penting banget ya, adalah karena kalau lu pakai konten kalender, lu udah rencanain dulu, lu bisa bikin konten buat 1 bulan di awal bulan. Jadi lu tinggal upload. Itu yang manfaatnya. Nah, tapi kalau misalnya kayak gue konten kreator, gue udah biasa bikin konten, kayak ini gue baru upload Reels kan, itu gue bikin cuma 10 menit. Karena ya udah terbiasa gitu loh. Dan gue udah tahu ya udah lo bikin gini doang, tak udah. Teman bikinnya IG Reels cuma gini-gini doang, nanti gue tulis di caption, ketik pakai komputer, tak upload, kelar. Gitu. Kalau bisnis sih beda ya. At least ada patokannya dan lo bisa bikin konten di awal bulan buat upload 1 bulan gitu. Atau awal minggu lah. Kalau bangun positioning, ada tips gak nih dari Bang Ogut? Gue nggak ngerti maksudnya bangun positioning tuh gimana nih? Mungkin Maksudnya maksudnya lebih detailnya gimana? balik lagi ke target pasar tadi kali ya, untuk yang positioningnya ini. Mungkin dari yang bertanya mau elaborate sambil kita move ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada yang Gue nanya nih. jawab deh Cinta. Gue asumsiin Oke, boleh. gue simsin mungkin lebih ke niche ya. Ke niche ya. Kalau menurut gue lo tinggal cari aja niche, industri niche sama super niche sama super specific niche. Specific niche sama super specific niche. Jadi misalnya lo mau bikin tentang yoga. Nah, kalau lo ngebahas tentang yoga yang global banget, itu kan udah banyak orang yang bahas tentang yoga. Tapi lo mungkin bisa lebih ke detailnya kayak yoga untuk ibu hamil, yoga untuk nurunin berat badan, yoga untuk menghilangkan penyakit
hipertensi, itu bisa kayak gitu. Contohnya kayak ada murid gua namanya pelajar Quran, dia ngomongin tentang dakwah Islam. Nah, orang yang berdakwah Islam itu banyak. Kompetisinya udah gitu banyak, kayak ada dakwah Islam yang umum dan lain-lain. Nah, akhirnya disaranin coba lebih ngambil spesifiknya. Nah, hasil dia ngambil spesifik dakwah Islam tapi kebantuin tips orang yang mau belajar sholat tahajud konsisten. Nah, jadi dia main positioningnya adalah si pelajar Quran ini ngebahas tentang Islam tapi lebih fokusnya ke tahajud. Terus ada lagi Abalaits itu anak murid gue juga, dia ngebahas tentang cara ngapalin Quran, tips ngapal Quran. Nah, lebih spesifik lagi itu tetap Islam juga, tapi dispesifikinnya lagi. Itu sih kalau kalau jawaban gue dengan asumsi yang pertanyaan lu tadi mengartikannya benar ya itu. Terus cara yang agar konsisten ada pertanyaannya. Cara yang agar konsisten adalah dipaksain, tidak ada kata-kata motivasi. Logiknya gini, mau duit nggak? Ya kan? Kalau mau duit ya konsisten. Lebih takut nggak konsisten? Lebih takut sama konsisten apa takut miskin? Kalau misalnya lebih takut miskin ya konsisten gitu aja, dipaksain. Kayak sholat aja. Sholat kan awalnya kita paksain, nanti lama-lama jadi terbiasa. Itu. Oke. Ini kalau misalnya ada yang ketinggalan tadi ya, mungkin ditinggal ke toilet sebentar, nanti kita akan nge-save kok live-nya di Idea Cloud, jadi bisa ditonton ulang. Supaya nggak ada poin-poin yang tertinggal nih, karena tadi kan banyak banget ya yang disampaikan sama Bang Ogut, penting-penting semua nih. Supaya ini. Oke, ini ada yang nanya nih Bang, cara buat konten yang beda dari konten serupa. Ini mungkin tadi terjawab ya Bang ya, dari yang kita tentuin positioningnya, dibuat lebih niche itu ya? Atau ada tambahan nih Bang? Ada tambahan. Jadi untuk membedakan sebuah konten itu bisa dari beberapa variabel. Yang pertama dari ketajaman atau breakdown dari yang industrinya atau topik pembahasannya. Yang tadi ada yoga, lu misalnya nggak bahas cuma yoga secara umum, tapi yoga untuk darah tinggi, kayak gitu kan. Bisa juga lu bikin dari bahasa kontennya. Kayak lu bisa pakai bahasa kayak lu bahas bisnis, bisa yang kayak saya, kalau kode ini kan resmi tuh ya, saya, Anda gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya lu ganti dari karakternya kayak lo mau bikin bisnis gitu, lebih kayak slangian anak tongkrongan gitu kan, itu bisa dari karakternya. Terus dari penyampaian materinya itu juga bisa story hidupnya dia. Jadi antara dari industrinya satu, terus kedua dari karakter itu bisa dari bahasa, dari desain, dari nuansanya, dari gaya orang ngomongnya, atau dari karakter story orangnya. Contoh kayak kalau misalnya Cinta bisa lihat nih, gue tipikal orang yang kalau gue nggak resmi, super gak resmi kan gini kan. Kayak siapa orang yang live gantungin vape pakai kaos santai banget kayak gini, gitu kan. Nah itu memang dibuat sama gue karakternya karena memang gue pengen bikinnya ya bikin beda daripada yang lain adalah gue biar unik adalah ya gue kayak gini ala kayak anak-anak tongkrongan banget gitu loh. Nah itu juga bisa jadi pembeda. Jadi punya karakter ya Bang ya, biar orang juga gampang inget ya. Tuh. Oke. Ini ada yang nanya sampai 3 kali nih Bang, kayaknya mau dijawab banget nih Bang. Ada yang nanya cara membuat konten yang boring jadi menarik gimana ya? Misalnya dia bidangnya ekonomi, takutnya nanti boring gitu kalau orang lain nonton. Nah ini dari Bang Ogut ada nggak nih tipsnya untuk konten creator yang merasa bidangnya nih cukup kompleks nih untuk dipahamin gitu? Ada Mas Har, halo Mas Har. Ada Ko Andre Kokois juga, halo. Boring itu gini nih. Ini jelasinnya harus spesifik sih. Misalnya gini, konten. Gini deh, gue ngomongin sama Cinta nih contohnya. Boring sama nggak boring, itu tergantung dari cara penyampaian. Ya kan? Cinta punya pacar nggak? Punya. Cinta pacaran sama pacarnya Cinta karena dia tidak boring. Iya, betul. Waktu pertama kali kenalan. Tapi pasti Cinta pernah dideketin sama cowok yang mungkin ganteng, tapi boring. Ya, hasilnya nggak dapat. Nah, itu tergantung cara komunikasi. Kalau kita ngomongin ekonomi, ya, lu bisa ganti bahasa lu, cara penyampaian lo.
Nah sekarang gue tes ya, gue bikin konten ekonomi ke cinta. Ceritanya ngobrol. Gue mau ngomongin tentang yang namanya supply demand. Supply demand. Gue bisa ngomongin gini, cinta, gue mau jelasin lo nih tentang hukum supply demand sama titik equilibrium. Di otak lo apa, Cint? Apa nih ribet banget, betul gak? Males kan lagi ngobrol santai kayak gitu. Iya. Apaan supply dan demand equilibrium gitu. Bayangin kita lagi nongkrong, lagi happy, lagi have fun, ngomongin kayak gitu, kayak apa sih lu? Nah, orang kan buka Instagram ngeliatin konten itu buat refreshing. Ya. Betul. Lu buka Instagram biasanya kalau lagi kerja suntuk, ngaso dulu bentar, laptopnya pinggirin, dan scroll Instagram, betul gak? Jadi orang kagak mau diribetin pada saat buka Instagram. Dengan lu ngomong kayak supply dan demand dan efek equilibrium terhadap likuiditas dari harga pasar. What the hell, brother? I don't really want to read that. Gitu loh. Nggak mau lah. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong kayak gini, kenapa harga saham bisa naik turun? Dan gimana cara dapat cuan banyak dari fluktuasi harga? Menarik nggak? Lebih menarik nggak dibandingin ngejelasin supply dan demand dan titik equilibrium? Karena bikin Kenapa? penasaran. Betul, karena respon dari otak. Makanya teman-teman kalau mau bikin konten harus belajar yang namanya otak manusia. Di otak manusia itu ada 3 otak. Otak reptil, otak mamalia, sama otak manusia. Otak manusia ini seperti sekarang nih, kita lagi ngobrol, jelasin konsep, kita berpikir. Lu kerja tuh pakai otak manusia, capek. Ya. Pas lu scroll-scroll temen lu, ngeliat-liat meme lucu, atau ngeliat funny moment, epic fail gitu-gitu, itu otak mamalia tuh. Karena mamalia itu isinya emosi. Ya. Nah, pada saat gua ngomongin supply dan demand, equilibrium likuiditas harga pasar, di otak lu apa pikirnya? Teori, ribet. Teori dan keribetan itu ngomongin tentang otak manusia. Tapi pada saat kenapa harga saham bisa naik turun dan gimana cara dapetin cuannya? Pikiran lu udah bukannya teorinya. Tapi pikiran lu adalah gimana cara gue cuan? Dan nanti kalau gue cuan gue bisa beli apaan? Gitu. Beda bahasa aja, orang bisa tertarik sama enggak. Pionir feudalism. Nangkap nggak lo apa yang gue omongin? Coba tulis di komen dong. Gue udah ngomong lama begini, kalau nggak nangkep mah sayang bener dong. Boleh dijawab. Oh iya, tadi kan kita juga udah dengar banyak ya dari Bang Ogut, berhubung sudah jam 8 juga. Ini banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab dulu. Mungkin kita scrolling IG-nya Bang Ogut ya, buat ngeliatin konten-kontennya. Pasti ada yang udah di-cover nih di konten-konten. Atau sambil daftar-daftar juga lihat-lihat Idea Cloud Incubator, boleh banget. Dan tadi kan pasti udah dapat banyak banget ya insight-insight yang menarik, yang membantu banget dari Bang Ogut. Boleh di-storyin aha momennya apa aja, ditulis aja ini poinnya 1 dari Bang Ogut tadi nge-share soal potong rambut di mana gitu kan misalnya. Nah, terus bisa nanti nge-tag Idea Cloud dan juga nge-tag Bang Ogut ya di Muda Cuma Sekali. Supaya nggak cuma sendiri aja nih infonya, insight yang didapetin, tapi bisa di-share juga sama rekan-rekan. Jangan lupa juga nanti kita juga akan live-nya, jadi yang merasa tadi ketinggalan boleh nonton dari awal di segmen. Gitu, Bang Ogut, thank you banget ya karena ada sharing-sharing hari ini. Semoga terlahir konten creator baru yang bisa dapat puluhan juta ya, seperti Bang Ogut Amin. ini. Amin. Amin, insya Allah. Makasih banyak Bang Ogut. Makasih Cinta. Makasih buat Idea Cloud udah ngundang juga. Makasih buat Kodeni dan Pak Hermanto Tanoko ya. Terima kasih dan sukses terus buat Idea Cloud dan para pebisnis di sini. Gue kasih kata-kata terakhir. Terus berjuang, terus jualan, terus berusaha karena siapa tahu kesuksesan lo tinggal 1 customer lagi. Motivasi akhirnya. Oke, thank you banget ya, Bud. Untuk malam ini, selamat malam ya, Bang. Thank you. Selamat malam, Cita. Dadah.